Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi peserta latihan. wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Bahagia, sehat? Baik, Oke, sehat. alhamdulillah, Bahagia amin. bahagia, Bu. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita awali, lebih baik kita awali dengan berdoa agar mendapat keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk itu, saya minta tolong untuk salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Boleh saya persilahkan, Pak Janter, yang laki-laki sendiri, silahkan Bapak. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita awali proses pembelajaran BIMTEK kita untuk kali ini, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Janter atas mungkin sudah memimpin berdoa ya. Nah, oke Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk materi tentang modul ajar. Nah, untuk modul ajar ini nanti yang akan saya sampaikan itu mengenai konsep dan komponen modul ajar. Nah, baiklah untuk itu saya akan coba share dulu materinya. Nah, oke. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Di layar Nampak, monitor Bu. Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sudah semua, sudah nampak ya? Bagus, terima kasih. Nah, nanti harapan ke depan, adalah Bapak Ibu dapat membuat modul ajar gitu ya. Nah, pertama yang mau saya sampaikan itu tentang, konsep modul ajar. Nah, oke, konsep modul ajar. Nah, modul ajar ini, tentang apa? Nah, konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kemudian modul ajar ini juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang waktunya saya akan masuk ke komponen modul ajar. Nah, pada modul ajar ini ada 3 komponen yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama itu tentang informasi umum, yang kedua itu komponen inti, dan yang ketiga itu lampiran. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk breakdown-nya apa itu informasi umum, komponen inti, dan lampiran, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu. Nah, ketika kita membuat RPP di sekolah kita, nah itu kira-kira komponen yang ada di situ itu apa saja Bapak Ibu? Ada yang bisa berbagi pengalaman atau pendapat? Siapa? Bu Tama? Ya, waktu kita bikin RPP biasanya pertama kita bikin identitas ya, identitas nama kita dan nama sekolah kita dan kapan RPP itu dilakukan. Lalu setelah itu biasanya kita bikin berangkat dari silabus, kita buat langkah-langkah pembelajaran. Ya, mulai dari kegiatan pembuka sampai penutup. Itulah. Terus kalau ada hal-hal yang perlu kita tuliskan lagi, misalnya sumber, alat dan bahan gitu. Itulah Oke. yang biasanya kita buat dalam RPP, Bu, yang Iya. selama ini. Oke, Terima iya. kasih. Oke, nah sekarang modul ajar ini seperti apa sih komponennya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama informasi umum. Nah, informasi umum ini memuat tentang identitas sekolah. Tadi sama dengan yang Ibu Tamariska sampaikan ya. Kemudian kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini kan sepertinya belum pernah ada ya di RPP. Nah, kira-kira kompetensi awal ini kira-kira apa itu Bapak Ibu? Bu Sari mungkin tahu kompetensi awal ini apa? Kalau waktu K13 itu kompetensi dasar. Kompetensi Ya. dasar. Oke, Pak Janter mungkin tahu kompetensi awal? Kompetensi awal itu kompetensi yang harus atau sudah dimiliki peserta didik sebelum masuk ke materi berikutnya.
Ya, atau ya. materi yang dipelajari. Benar, benar begitu ya Bu. Jadi yang kompetensi awali sesuai dengan dinyatakan Pak Janter. Kalau waktu K13 mungkin seperti dia materi prasyarat seperti itu ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, ini sudah kita pelajari ada 6 komponen di situ ya. Kemudian sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini adalah segala sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum memulai pembelajaran. Kemudian di sini ada target peserta didik. Nah, ini juga baru. Nah, target peserta didik ini kira-kira ada yang tahu ini, bagaimana target peserta didik ini pada informasi umum ini? Bu Rizka mungkin tahu? Halo, Bu Rizka? Atau siapa lagi? Oke, kalau mungkin belum, nah target peserta didik ini biasanya kan peserta didik itu ada bisa kita kelompokkan ke dalam 3 macam ya. Yang pertama itu dengan kemampuan reguler, nah kemudian nanti ada yang kemampuannya di atas rata-rata, kemudian dia dengan sistem pembelajaran khusus. Nah, jadi dia tidak bisa dikategorikan dia reguler atau dengan pencapaian khusus. Nah, kemudian nanti pada informasi umum yang terakhir itu adalah tentang model pembelajaran. Ini saya rasa juga sudah paham Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya itu setelah informasi umum, komponen yang berikutnya adalah kompetensi inti. Nah, di kompetensi inti ini ada apa saja? Nah, yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Ini juga sudah sering ya, kita sudah familiar. Kemudian yang kedua itu ada pemahaman bermakna. Nah, ini baru ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada yang tahu pemahaman bermakna ini apa atau ada yang ingin berpendapat? Bapak Ibu? Bu Sari? Siswa dapat menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dia setelah paham berarti biar bermakna dia diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang berikutnya ini pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang memancing siswa agar dia menjadi atau dia jadinya ingin tahu gitu. Kemudian ada persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Ini sama kegiatan pembelajaran sama seperti di K13 yaitu ada kegiatan apa saja Bapak Ibu? Kegiatan pendahuluan. Pembuka, inti, dan penutup. Ya, Penutup. benar-benar. Kemudian ada asesmen juga, ini sama ya, penilaian asesmen. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Nah, kemudian yang terakhir ada refleksi peserta didik dan guru. Kira-kira manfaat dari refleksi peserta didik dan guru ini apa, Bapak Ibu? Bu Tama? Sesuai namanya Bu, Ya. Boleh berpendapat? refleksi berarti untuk menilai ya proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Iya, boleh. Tepat ya. Jadi nanti bagaimanakah pembelajaran itu berlangsung, apakah perlu perbaikan ke depannya atau tidak, begitu. Nah, dan yang terakhir sekarang itu tentang lampiran. Nah, ini komponen ketiga lampiran. Di situ nanti yang perlu ada 4 komponen. Yang pertama LKPD. Ini LKPD juga sudah familiar kita ya. Kemudian berikutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Baru yang ketiga ada glosarium. Nah, glosarium ini apa Bapak Ibu? Glosarium. Kata-kata penting. Istilah-istilah yang Istilah. mungkin perlu dikasih keterangan ya, yang perlu diketahui oleh. Benar. Ya, kayak kata-kata kunci gitu ya, itu pengertiannya apa gitu. Nah, kemudian yang terakhir daftar pustaka. Nah, oke. Nah, itulah komponen yang ada pada modul ajar. Nah, kemudian berikutnya ini selamat mencoba. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu untuk diskusi membuat modul ajar yang memenuhi komponen-komponen yang tadi kita sampaikan. Nah, ini saya beri waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk nanti Bapak Ibu bisa sharing ya kan, sharing pembuatan modul ajar. Nah, sehingga nanti kita bisa saling paham, saling melengkapi jika ada kekurangan. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya beri waktu dulu untuk menyiapkan modul ajarnya.
Boleh ya saling diskusi Bapak Ibu, jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan, kita sharing di sini dalam pembuatan modul ajar ini. Hmm. Ini saya tutup sharing screen-nya ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan semua komponennya. Mudah-mudahan tidak lupa ada 3 komponen ya Bapak Ibu. Yang pertama itu informasi umum, itu memuat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, sarana prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran. Nah, kemudian pada kompetensi inti, nah kompetensi itu memuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik. Nah, kayak pertanyaan pemancing agar siswa itu lebih paham begitu. Kemudian ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen yaitu penilaian dari pembelajaran yang kita lakukan, kemudian ada pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, kemudian yang berikutnya itu terakhir ada lampiran Bapak Ibu, ada LKPD, nah lembar kerja yang perlu kita siapkan untuk peserta didik kita, bahan bacaan untuk guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium, dan kemudian ada daftar pustaka. Nah, jadi saya tutup ya Bapak Ibu untuk materi PPT-nya ini, nanti apabila diperlukan bisa saya share lewat WA. Oke. Oke. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira sudah ada yang selesai membuat modul ajarnya? Sudah ada? Yang mungkin ingin tampil untuk presentasi? Bu Sari, Pak Janter, Bu Tama, Ya Bu, tadi Rizka? Pak Janter kita udah ini kasih Sepakat ya? kepercayaan. Oke, boleh Pak Janter, silahkan Pak Janter untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silahkan. Saya oke. Sudah kelihatan, Ibu? Tunggu belum, mungkin masih loading ya Bapak. Loading dia Pak. Nah, ya sudah tampil. Oke. Oke, terima Mungkin kasih Bu buat kesempatannya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kira-kira ini merupakan ya modul ajar yang kami susun ya, yang sesuai dengan yang Ibu telah jelaskan tadi, yang berisi yang pertama ada informasi umum ya, seperti tadi Ibu terangkan ada identitas sekolah, nama penyusun ya, nama sekolah, tahun penyusun kelas dan berikutnya, sampai model pembelajaran apa yang digunakan di modul ajar ini ya. Di sini kami gunakan karena kita tahu masih dalam masa pandemi ya. Jadi modul pembelajaran yang digunakan adalah PJJ daring. Berikutnya bagian kedua dari modul ajar itu ada komponen inti. Ya, komponen inti ini berisi dari tujuan pembelajaran, ya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Jadi kami memilih ya, pertanyaan pemantiknya ini bagaimana mempermudah melakukan perhitungan dalam masalah yang melalui minimal 2 tahapan kerja. Jadi harapan kami dengan pertanyaan pemantik ini siswa tertantang untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan ya, karena di sini ada tahapan kerja, karena nanti mereka juga akan terjun ke dunia kerja, kira-kira begitu Bu. Berikutnya di sini kami buat ya kegiatan pembelajaran, yaitu dimulai dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Berikutnya asesmen ya, tes diagnostik.
baru performa presentasi, tes tertulis, baru bagi siswa yang kurang memahami kami berikan pengayaan ya, remedial, dan yang sudah paham mungkin kami berikan pengayaan, refleksi. Berikut lampiran ya, lampirannya berisi sumber bacaan guru dan peserta. Di sini ada situs ya, dan video pembelajaran, glosariumnya mengenai pengertian dari fungsi komposisi, dan daftar pustakanya ini ada kami ambil ada 2 buku. Berikutnya assessment ya, yang merupakan bagian dari lampiran. Yang pertama ini kami tes diagnostiknya untuk mengetahui apakah perasaan siswa sebelum memulai pembelajaran. Jadi mereka memilih apakah mereka sedih atau mereka sedang senang atau bahagia. Oke, berikutnya ini kami lampirkan lembar refleksi ya sebagai tes diagnostik non kognitif. Berikutnya ini LKPD ya, kami susun semenarik mungkin. Ini hasil karya Bu Tamariska. Ini Bu Tamariska yang ahli untuk memperindah dari LKPD. Jadi harapan kami dengan LKPD ini ya, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa untuk menemukan konsep daripada fungsi komposisi. Berikutnya ini ada tes, ada refleksi ya, refleksi pembelajaran kami buat di sini. Siswa nanti mengisi, hari ini saya belajar tentang apa hal yang paling disukai, apa hal yang belum dikuasai. Ini sebagai refleksi pembelajaran. Baru ini ada sebagai tes evaluasi atau assessment sumatif. Kira-kira inilah Bu hasil kerja kelompok kami. Mohon masukan dan koreksinya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Pak Janter. Ini saya rasa sudah sangat full gitu, sangat wow hasil presentasinya. Nah, tetapi andai kata Bapak Ibu rekan-rekan ada yang ingin menambahkan itu boleh, atau mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Kira-kira Bu Sari, Bu Rizka, Bu Tama, sebelum saya memaparkan pendapat saya tentang modul ajar Pak Janter tadi. Nah, ada mungkin? Bu Sari? Menurut Bu Sari, bagaimana modul ajar yang sudah disampaikan oleh Pak Janter? Bu, saya ya, Bu. Baik, bagus ya. sekali Bu. Bagus sekali Bu Sari, oke. Bu Rizka? Kalau menurut saya kan Bu, itu yang dibuat Pak Janter dan kelompok itu sudah sesuai dengan komponen-komponen yang ada, yang harus ada di modul ajar. Cuman kan sekarang permasalahannya, kalau saya secara pribadi ya, ketika kita membuat modul ajar, walaupun dia sesuai dengan komponen-komponennya, tapi kita belum tahu apakah yang kita buat itu benar atau salah, gitu kan? Nah, kalau saya sebenarnya lebih mengharapkan ya adanya dari pusat itu sudah membuat ya, misalnya satu materi itu sudah terbuat satu modul ajar yang menjadi patokan kita dalam pembuatan modul ajar yang lain. Itu aja Bu. Oke, terima kasih. Nah, oke ya, saya tanggapi punya Pak Janter tadi memang semuanya sudah lengkap ya, semua komponen sudah ada gitu kan. Tetapi dalam pembuatan modul ajar ini kan isinya bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk masalah masukan dari Bu Rizka tadi, nah bagaimana kalau pusat yang menyediakan nih modul ajarnya biar kita tinggal enak nih ada patokannya gitu ya. Nah, itu memang dari pelatihan kemarin memang kita nanti akan ada beberapa hal yang disiapkan dari pusat. Nah, sebagai acuan kemudian nanti kita tinggal mengembangkan sesuai kebutuhan di daerah kita masing-masing. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, karena saya rasa cukup Mbak Chandra aja ya yang untuk menampilkan hasil diskusinya, karena ini tadi udah kesepakatan kelompok, hasilnya sudah wow, sempurna begitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke refleksi. Nah, refleksi ini tentang, kalau menurut saya ini tentang pemahaman saja ya, pemahaman dari apa yang sudah saya paparkan. Nah, untuk refleksi ini saya akan membuat semacam kuis. Nah, nanti kita tebak-tebak jawabannya apa begitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh menebak, maka akan saya berikan skor. Nah, nanti siapakah yang akan jadi pemenangnya begitu ya. Nah, oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama adalah ya. Oke, pertanyaan pertama sabar dulu ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama adalah kemampuan
awal yang harus dimiliki seorang siswa sebelum mencapai ke pembelajaran berikutnya? Pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Itu disebut apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Potensi awal Ibu. Potensi awal. Oke, 100 untuk Bu Rizka dan Bu Tamariska. Nah, oke. Kemudian pertanyaan kedua, ayo Bapak Ibu, yang satunya jangan mau kalah. Kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya disebut dengan apa, Bapak Ibu? Glosarium. Glosarium. Betul, glosarium. Berarti dah paten ini ya. Yang ketiga, terdapat pada bagian manakah asesmen itu? Ini Pak Janter belum menjawab nih. Ayo Pak Janter, ayo. Pada bagian lampiran sepertinya. Betul? Asesmen? Nah, asesmen berada pada bagian, aduh mata kita. Asesmen berada pada bagian Inti. ini ya Bapak Ibu, Inti. inti. Nah, oke. Inti. Demikian ya Bapak Ibu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah dan sudah 3 dari pertanyaan sudah 2 terjawab betul. Nah, yang lainnya juga sudah membetulkan. Nah, semoga kita semua dilindungi dan kita dapat melakukan aktivitas berikutnya dengan lancar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.